Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kita peragakan untuk pembelajaran dari bebat dan bidai untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan kemudahan pada mahasiswa untuk semakin memahami bagaimana melakukan pemasangan bebat dan bidai sesuai indikasinya, terutama hal-hal ini untuk berhubungan dengan proses pembelajaran di ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Akan ada sekian sesi yang terbagi menjadi dua, yaitu sesi pembebatan dan juga sesi pembidaian. Akan diperagakan dari materinya maupun juga dengan contoh-contohnya. Bagaimana cara membebat di setiap sendi yang akan diperagakan, dan juga bidai untuk beberapa kasus simulasi dari suatu kejadian patah tulang atau fraktur, sehingga mahasiswa mulai dari semester yang di preklinik sudah bisa melakukan tindakan ini dengan baik sesuai dengan indikasinya, dan diharapkan pada saat nantinya akan menjadi dokter bisa melakukannya sesuai tepat indikasi dan semakin memberikan manfaat untuk masyarakatnya. Baik, terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan dengan video sesi peragaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperagakan tentang teknik pembebatan atau bandage. Yang pertama, berkomunikasi dengan pasien serta memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari pembebatan serta meminta persetujuan tertulis kepada pasien atau keluarga pasien. Tujuan pembebatan atau bandage. 1. Menopang suatu luka, misalnya pada tulang yang patah. 2. Mengimobilisasi suatu luka, misalnya pada bahu yang kesleo. 3. Memberikan tekanan, misalnya dengan bebat elastik pada ekstremitas inferior untuk meningkatkan laju darah vena. 4. Menutup luka, misalnya pada luka setelah operasi. 5. Menopang bidai. 6. Memberikan kehangatan, misalnya bandage flanel pada sendi yang rematik. Langkah selanjutnya adalah cuci tangan sesuai prosedur sebelum dan setelah tindakan, serta tidak lupa menggunakan sarung tangan atau handscoon bersih. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Pada bagian kali ini kita akan memasang bandage atau pembebatan pada daerah wrist. Pemeriksaan fisik terdiri dari yang pertama adalah inspeksi. Kita lihat bagian yang cedera dari pasien, dari bagian ujung dari tangan sampai dengan keseluruhan lengan atas. Kita cari apakah terdapat deformitas, swelling, ataupun luka terbuka pada bagian yang cedera. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan palpasi pada bagian tubuh yang terluka. Pada saat palpasi, kita palpasi pada bagian yang cedera untuk mencari nyeri tekan, krepitasi, serta kita juga harus memeriksa neurovaskuler di bagian distal dari luka. Bisa kita lakukan dengan cara memeriksa pulsasi arteri radialis, memeriksa capillary refill time, normal capillary refill time kurang dari 2 detik. Serta kita juga dapat
menginstruksikan pasien untuk menggerakkan jari-jari di bagian distal luka untuk memeriksa adakah kelainan motorik serta untuk memeriksa range of motion, apakah terdapat keterbatasan range of motion. Langkah selanjutnya, apabila didapatkan luka terbuka pada bagian yang cedera, yang perlu dilakukan adalah pertama, perlindungan diri dengan menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu, memberikan perawatan pertama pada luka dengan disinfektan dan kasa steril. Langkah berikutnya adalah memilih bebat yang sesuai dengan luka. Untuk luka ataupun cedera di ekstremitas superior, kita menggunakan elastik verban atau bebat berukuran 4 inci. Sedangkan untuk ekstremitas inferior, kita menggunakan elastik verban atau bandage yang berukuran 6 inci. Setelah memilih bebat yang sesuai dengan luka, kita posisikan bagian yang cedera seanatomis mungkin atau dalam posisi anatomis. Setelah itu, kita mulai pembebatan. Ada beberapa teknik. Berikut adalah teknik pembebatan dengan teknik sirkuler. Teknik selanjutnya adalah teknik pembebatan spiral. Berikut adalah teknik pembebatan spiral.
Berikut adalah teknik pembebatan spiral. Selanjutnya adalah teknik pembebatan spiral reverse turn. Berikut adalah hasil dari teknik pembebatan spiral reverse turns. Berikut adalah teknik selanjutnya, yaitu teknik pembebatan figure of 8. Teknik ini digunakan pada cedera bagian elbow joint. Berikut adalah hasil dari teknik pembebatan figure of 8. Setelah bebat terpasang, kita evaluasi hasil pembebatan. Apakah terlalu kencang atau mudah lepas? Serta kita periksa pulsasi di bagian distal yang cedera
dengan memeriksa pulsasi arteri radialis. Dan kita periksa pergerakan sendi di bagian distal yang cedera. Setelah itu, kita edukasi pada pasien untuk mengistirahatkan bagian ekstremitas yang dibebat dan melakukan elevasi sesuai dengan prinsip RICE. R untuk rest, I untuk ice, C untuk compression, dan I untuk elevation. Sekian video peragaan pemasangan bebat di bagian wrist. Selanjutnya, kita memilih bebat yang sesuai dengan luka. Pada cedera bagian ankle atau ekstremitas inferior lainnya, kita menggunakan elastik verban atau bandage berukuran 6 inci. Setelah memilih bebat yang tepat, kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian ankle. Yang pertama, kita periksa inspeksi untuk mengetahui ada atau tidaknya deformitas, swelling atau bengkak, serta luka terbuka pada bagian ankle. Selanjutnya, kita melakukan palpasi pada bagian tubuh yang cedera, yaitu di sekitar ankle, untuk mengevaluasi ada atau tidaknya nyeri tekan dan krepitasi. Serta kita periksa neurovaskular di bagian distal daripada ankle dengan cara memeriksa pulsasi pada arteri dorsalis pedis, serta memeriksa capillary refill time. Normal capillary refill time kurang dari 2 detik. Selanjutnya, kita periksa range of motion dari bagian yang cedera dan distal dari bagian yang cedera. Setelah itu, kita lakukan pembebatan sesuai prosedur. Kita posisikan ankle dalam posisi anatomis, lalu kita melakukan prosedur pembebatan. Berikut adalah teknik pembebatan figure of 8.
Selanjutnya, berikan edukasi pada pasien untuk mengistirahatkan bagian ekstremitas yang dibebat dan melakukan elevasi sesuai prinsip RICE. R untuk rest, I untuk ice, C untuk compression, dan I untuk elevation. Berikut adalah video peraga pemasangan bebat pada ankle joint. Setelah bebat terpasang, kita evaluasi hasil pembebatan apakah terlalu kencang atau mudah lepas. Setelah itu kita periksa kembali pulsasi di bagian distal yang cedera, yaitu pulsasi arteri dorsalis pedis, serta kita periksa pergerakan di distal bagian yang cedera. Video selanjutnya adalah video keterampilan pembidaian. Langkah pertama adalah berkomunikasi dengan pasien dan menjelaskan tujuan dari tindakan serta meminta persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien. Tujuan dari pembidaian adalah: pertama, mencegah pergerakan atau pergeseran fragmen atau bagian tulang yang patah. Kedua, menghindari trauma soft tissue, terutama saraf dan pembuluh darah pada bagian distal yang cedera akibat pecahan ujung fragmen tulang yang tajam. Yang ketiga, mengurangi nyeri. Keempat, mempermudah transportasi dan pembuatan foto ronsen. Dan yang kelima, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Setelah itu, cuci tangan sesuai prosedur sebelum dan setelah tindakan, serta menggunakan sarung tangan atau handscoon bersih. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Pertama, kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian yang cedera. Pada pasien ini terdapat fraktur pada area antebrakii. Pada inspeksi kita mencari deformitas, swelling atau bengkak, serta luka yang terbuka. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi kita lakukan perabaan pada bagian tubuh yang terluka untuk mencari nyeri tekan, krepitasi, serta kita periksa neurovaskuler bagian distal pada bagian yang cedera. Pada bagian ini kita bisa memeriksa pulsasi arteri radialis, serta kita bisa memeriksa capillary refill time. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan range of motion pada bagian distal dari yang cedera. Langkah selanjutnya adalah memilih panjang spleen atau bidai yang sesuai dengan ekstremitas yang patah atau cedera. Pada ekstremitas superior, khususnya pada fraktur regio antebrakii, kita menggunakan spleen dengan panjang yang mencakup 2 sendi, yaitu 1 sendi di bagian proksimal antebrakii dan 1 sendi di bagian distal antebrakii.
Selanjutnya kita posisikan bagian yang cedera pada posisi anatomis. Lalu kita mulai memasang bidai pada 3 sisi. Sisi posterior regio antebrachii, sisi medial regio antebrachii, serta sisi lateral dari regio antebrachii. Selanjutnya kita fiksasi bidai tersebut dengan menggunakan pita atau kasa. Kita angkat terlebih dahulu. Kita fiksasi pada 3 bagian, yaitu pada bagian medial, proksimal, dan distal. Kita fiksasi pada bagian medial terlebih dahulu. Selanjutnya kita fiksasi pada bagian proksimal. Serta yang terakhir adalah pada bagian distal. Setelah bidai terpasang, kita lalu evaluasi hasil pemasangan bidai. Apakah terlalu kencang atau mudah lepas? Serta apakah membatasi gerakan sendi yang normal dengan cara menginstruksikan pasien untuk menggerakkan persendian di bagian distal dari tempat patah tulang. Selanjutnya, kita edukasi pasien untuk menjaga stabilitas fraktur, serta merujuk pasien dengan kondisi terpasang bidai ke dokter atau rumah sakit yang memiliki dokter spesialis bedah ortopedi, serta menjelaskan masa penyembuhan tulang, waktu serta keuntungan dan kerugian daripada pemasangan bidai. Berikut adalah video pemasangan bidai pada fraktur regio antebrachii. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Pada fraktur regio cruris, kita lakukan pemeriksaan inspeksi untuk melihat ada atau tidaknya deformitas, swelling atau bengkak, serta luka yang terbuka. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi, kita periksa ada atau tidaknya nyeri tekan ataupun krepitasi. Serta kita periksa neurovaskular distal pada bagian distal bagian yang cedera. Pada fraktur regio cruris, kita bisa memeriksa arteri dorsalis pedis. Serta kita bisa periksa capillary refill time pada distal bagian yang patah. Selanjutnya, pemeriksaan range of motion pada bagian distal tulang yang patah. Selanjutnya kita lakukan pemasangan bidai
Bidai kita pasang pada tiga sisi dari regio cruris, yaitu sisi posterior, sisi medial, dan sisi lateral. Selanjutnya kita lakukan fiksasi pada bidai tersebut dengan menggunakan pita atau tali pada 3 titik, yaitu medial, proksimal, dan distal. Kita lakukan fiksasi pada bagian medial terlebih dahulu. Selanjutnya kita fiksasi pada bagian proksimal. Dan yang terakhir kita fiksasi pada bagian distal. Setelah bidai terpasang, kita mengevaluasi hasil pemasangan bidai, apakah bidai terlalu kencang atau mudah dilepaskan. Serta kita memeriksa apakah bidai tersebut membatasi gerakan sendi yang normal, serta kita edukasi kepada pasien untuk menjaga stabilitas daripada daerah yang mengalami patah tulang, serta merujuk pasien dengan kondisi terpasang bidai ke dokter spesialis bedah ortopedi. Selanjutnya kita jelaskan tentang masa penyembuhan tulang, waktu, serta keuntungan dan kerugian pemasangan bidai. Itulah tadi video peragaan pemasangan bidai pada fraktur regio cruris. Baik, terima kasih Anda semua sudah menyaksikan video dari peragaan skill lab untuk bebat dan bidai. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, dan video ini kita buat dalam masa pandemi di tahun 2020 hingga tahun 2021 ini. Walaupun dalam musim pandemi ini diharapkan semua mahasiswa masih bisa tetap belajar dengan baik, dan adanya video ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas mahasiswa walaupun dalam era pandemi ini. Dan sekali lagi pesannya adalah tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Baik, terima kasih. Demikian video dari kami, persembahan dari Prodi Ortopedi Traumatologi FKUNS untuk skill lab sesi bebat bidai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.